Yo, bismillahirrahmanirrahim. Mau berangkat ke Jogja pakai BMX yang fix 2 orang. Udah nunggu di Sukadana. Perjalanan kali ini goes dari Garut menuju Yogyakarta pakai BMX. Mulai setelah salat subuh, suasana jalan masih sepi dan udara juga masih dingin. Tikung dulu di daerah Sukadana sebelum lanjut jalan berdua keluar Garut. Nih guys, ketemu lagi sama gue Serandom. Duet kembali sudah sekian lama. Bismillahnya. Mana kemana ya teh? Ngeri kan kecaketan. Oke, let's go. Jam 5.30, setengah 6 mulai goes dari Sukadana. Depan udah mulai tanjakan ngamplang. Mudah-mudahan lancar, nggak ada lubang, cuaca cerah, nggak hujan, dan finish strong ya. Guru Indra kumaha? Hah? Ikut tak? Angkot. Indra. Buka atau itu, Pak? Ini kayak nyusul atau angkat dong. Lahir ke sini pas mau ke Pangandaran jalannya belum sebagus ini. Sekarang udah bagus. Dari awal langsung masuk arah Cilawu. Jalur mulai nanjak pelan-pelan, tapi kondisi badan masih fit. Jadi hari ini tuh hari Jumat, tanggal 1 April, bertepatan dengan hari libur nasional ya, hari buruh. Ini baru nyampe Cilawu, sekitar pukul 6, jalanan masih relatif sepi. Jadi rencananya kita mau makan buat sarapan di Singaparna. Oke, let's go. Menuju Cilawu, langitnya semakin mendung. Wah, kacau. Ini kalau dilihat langsung, langitnya mendung. Jadi setelah saya cek di Google Maps, rute Garut Jogja itu sekitar 350 km dan elevasi sekitar ya kurang lebih 2000, dan rencananya bisa finish 2 hari ya, di hari Sabtu malam lah. Jadi nggak akan terlalu nge-push, maintain tenaga, ya nggak kewer. Dan ini merupakan kali pertama saya ke Jogja kalau finish ya. Ini sebelumnya belum pernah ke Jogja sama sekali. Dan kalau finish, alhamdulillah bisa ke Jogja pakai BMX. Yang paling saya suka dari jalur ini yaitu view-nya. Ya, pohon, sawah. Jadi yang paling menarik di jalur jalur Tasik via Singaparna itu ini. Salah satunya ini guys. Ada sungai, banyak terasering sawah. View-nya bagus lah. Terus kendaraan juga relatif lebih sepi dibanding jalur via Limbangan. Ini tuh kayak gini.
Nanjak guys. Tanjakan Salau. Tanjakan terakhir menuju kecamatan Salau. Yo. Kampung Naga. Ayo silakan ini Kampung Naga nih. Nah, nih. Polsek Salau. Kilometer 31. Jam 7 guys. Nih ada bocil-bocil pakai BMX. Well. Ini udah mau memasuki kawasan Singaparna. Di depan alun-alun Singaparna. Nih, Tasikmalaya Jawa Tengah ke kanan. Dan di depan itu nggak jauh dari sini, alun-alun Singaparna. Alun-alun Singaparna. Sekitar pagi hari berhenti dulu buat sarapan di alun-alun Singaparna. Sekalian istirahat sebentar sebelum lanjut lagi perjalanan yang masih cukup jauh. Ah, tadi apa bro? Kemana lah? Teka mana? Baru nyampe alun-alun Singaparna di jam 7.38. Di kilometer 42. Lumayan lah, udah dapat 40 km. Jadi ngisi perut dulu, sarapan nasi kuning. Mana guys? Sarapan dulu. Yo, bismillah, lanjut lagi, udah sarapan. Let's go. Alhamdulillah, perut udah kenyang nih. Matahari juga udah mulai muncul. Barusan sempat gerimis sebentar di Singaparna sebelum alun-alun ya. Suasana cukup ramai nih. Jadi target checkpoint pertama di mana Pak Guru? Banjar. Oke. Banjar, checkpoint pertama di Banjar ya. Mudah-mudahan bisa lebih sih. Ayo rencana nginep di mana? Kak, rencana nginep? Rencana nginep Wangon. Di Wangon. Kalau Piet bisa Kebumen. Oke. Jadi plan 1 nginep di Wangon. Kalau memungkinkan di Kebumen. Nah. Menuju bundaran Singaparna. Ini terakhir ke sini pakai motor, jalannya belum dicat pinggirnya. Sekarang udah dicat pinggir warna merah. Nih. Salah satu programnya Pak KDM. Monumen Pahlawan Nasional. Lewat ke Jalan Bantar.
Sekitar jam setengah 10 pagi baru sampai perbatasan Tasik. Kondisi badan masih aman, walaupun matahari mulai terasa lebih panas dibanding tadi pagi. Objek wisata Karangresik. Nah, di sini menuju Banjar, jalan relatif datar. Baru jam 9. Jalan Raya Sindang Kasih. Kilometer 64. Let's go. Kilometer 71 jam setengah 10 perbatasan Tasik Ciamis. Target gue hari ini sekitar 200 km ya. Biar besoknya tinggal 150 km lagi. Masjid Agung Ciamis. Saya perhatikan dari tadi jalannya tuh rapi, bersih. Di sini aja ya. Nggak ada PKL, nggak kayak di alun-alun Garut. Banyak PKL-nya. Di kilometer 83 jam 10 udah mau meninggalkan kota Ciamis. Ini kekurangan. Ciamis. Oke. Sejauh ini masih aman. Cuman ada sedikit kendala di dekat lutut bagian luar. Udah mulai kerasa sakit. Gak tahu kenapa. Gak biasanya. Baru kali ini ngerasain sakit. Biasanya kalau jauh tuh gak pernah sakit. Masuk daerah Banjar sempat keserempet motor. Untungnya nggak terlalu parah. Tangan dan kaki lecet sedikit, tapi masih bisa lanjut goes meskipun mulai terasa sakit. Jadi barusan ada sedikit insiden. Lagi jalan di speed 18, tinggi jalan. Tiba-tiba jatuh dan bangun sendiri. Untungnya di belakang mobilnya agak jauh. Dan gak lama kemudian yang nyenggol ibu-ibu sama bapak-bapak pulang dari rumah sakit. Habis operasi anaknya, nyamperin. Ternyata penyebab jatuh itu gara-gara si stang sepeda saya kesenggol sama tas bawaannya yang dibawa di pinggir. Alhasil nih sobek. Ini juga sobek. Terus tadi di sikut di sini juga lecet ya, kegores. Udah dikasih betadin dan bapak ibunya juga udah minta maaf. Saya nggak nuntut apapun, cuma diobatin pakai betadin. Nggak apa-apa lah ya, namanya juga di jalan. Ini rencananya mau tetap lanjut. Nggak tahu nih bakalan kuat atau enggak. Mudah-mudahan sih kuat ya. Banget banget ya. Sakit ini yang saya rasain di pinggang sebelah kanan ya, pinggul sakit, cuman belum sempat dicek, kayaknya lecet juga. Barusan kejadiannya di kilometer 85, beberapa part yang rusak tuh di handle kiri kanan, kemudian saddle-nya juga, ini stangnya juga udah mulai nggak presisi. Jam 11 baru nyampe kawasan objek wisata budaya Ciung Wanara. Masih sakit, lanjut kalau dijalanin, kalau jalan lebih sakit, tapi kalau digoyeskan enggak terlalu. Sip. Ini jembatan sebelum tanjakan menuju Banjar. Tanjakannya lumayan nih.
Karena kondisi badan juga mulai terasa capek, akhirnya istirahat cukup lama di alun-alun Kecamatan Cisaga. Sekalian sholat Jumat dan rebahan sebentar sekitar 1 jam. Baru selesai Jumatan jam 12.30. Sementara Jumatan sepeda diparkir di sini. Nih barusan Jumatan di Masjid Besar Kecamatan Cisaga dekat alun-alun ya. Kapura, selamat datang di Nusa Banjar. Polsek Purwaharja. Purwaharja. Ayo, let's go. Dulu pas ke Pangandaran sempat istirahat juga di sini. Nih, Yogyakarta, Purwokerto lurus, Banjar Pangandaran belok kiri. Oh, kalau ke Pangandaran kiri nih. Terus ngelewatin jalan yang banyak pohonnya tuh adem, jadi nggak terlalu panas, lumayan lah, ngebantu. Ini nggak tahu daerah mana. 13 di kilometer 107 baru nyampe Tugu Kujang, perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah. Kaki nyeri Siliwangi adalah rakyat Jawa Barat. Rakyat Jawa Barat adalah Siliwangi. Lanjut lagi. Panasnya po. Suhunya nyampe 34 derajat. 34 derajat. Tuh nah. Oh, baru nyampe sini udah panas aja. Lewat jembatan apa nih guys? Saya nggak tahu. Kabupaten Cilacap. Patung kuda. Nih, meski tulisannya nggak lengkap, selamat datang di Jawa Tengah. Sekitar jam 1 siang, akhirnya sampai juga di perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah. Berhenti lagi buat makan mie ayam, sambil nunggu teman yang nyusul pakai BMX. Jalannya lumayan nanjak. Perut udah mulai keroncongan belum makan siang. Istirahat sambil makan mie ayam. Nih dia. Woi, mantapnya. Siapa bentang jauh? Rungkad. Acan oge acan rungkad. Panas. Ya, Medan Eling ya. Tinggal lingkes di dede. Luar biasa. Ae. Benuk Timur. Coach, jam seberapa, Coach? Tadi itu jam berapa? 67. Kue sana gagah. Ini siap teh. Naon? Bagus. Mie ayam dia tuh. Karek makan pisang. Kan kudu loba ka warung kuat. Bro, enak teh tanyakannya dirinya sebelum ajaran kayaknya. Makan rok lebih kaneh. Lebih kaneh. Iya, sebelum ajaran saya tanyakan. Aya. Kan lain ayeuna gitu maksud lainnya. Paling karena saya zaman dulu itu. Guys, oke iya guys. Main naon teh? Baal. Tuh urna. Pengen kuatnya. Dopingan lagi. Dana dikiran, hatena baal deui. Boleh dicoba. Di dia teh 75 kilo dari Tawangon. Oke. Sak. Nih, tips biar kuat, guys. Nih.
Setelah nunggu sekitar 1 jam, akhirnya lanjut lagi goes bareng jadi bertiga. Kaki juga mulai terasa sakit, jadi sebelum lanjut dioles dulu pakai tisu magic biar agak ringan pas goes lagi. Dari Garut jam 7 start jalan via Manonjaya, kesusul di kilometer 110, gearnya pakai 1646. Mantap. Nino. Patut dicoba, tapi bukan buat pemula. Skep. Majenang, Purwokerto, Jogja lurus. Cuaca cerah, badan gerah. Setelah sekian lama, akhirnya nemu juga spot terbuka. Panareja. Wanareja. Anginnya gede banget. Mulai nanjak lagi guys. Alah, ripuh. Kebun kawung. Cigarut kurang teh jadi Garut. Cigarut. Alah, ripuh. Asli ya mah. Speed 7. Nggak bisa naik lagi. Tugu Majenang, kilometer 131 jam setengah 5. Let's go lagi. Jadi ini sudah memasuki Majenang di Jalan Bayangkara, Kabupaten Cilacap. Nih, sebelah kiri. Komando Rayon Militer 13. Lanjut terus. Majenang, Purwokerto, Jogja, belok kiri. Sini. Kanan, guys. Nah, itu bisa ke Purwokerto 70 km. Banyak Genji yang lagi lari. Perjalanan lanjut terus sampai ke arah Majenang. Sebelum masuk alun-alun, sempat istirahat lagi beli es jeruk buat nyegerin badan. Kering haus. Pakai efek. Kering haus. Out. Padahal udah bawa toren banyak. 1, 2, 3, 4. Pandawa drink bikin seger. Mantul. Wajah lelah unggul. Wajah tadi karena wajah tadi. Nih, Majenang. Ikonnya Majenang. Lanjut lah. Kalau mau Brebes di Via Salim ke kiri. Nah, tujuan kita Purwokerto, Jakarta lurus. Kilometer 143. Jam 5. Beginilah suasana sore di Majenang. Nih di samping
Kiri pohon mahoninya gede-gede. Kayaknya pohon mahoni, bukannya? Gede-gede banget. Siapa? Pasar. Oh, here. Mau kemana, Bang? Mau ke Jogja. Lah, Ke Jogja. yang benar. Beneran lah. Ayo mau ikut? Ikat. Ayo ikut. Nih, lampu udah mulai dinyalain. Kita lagi maghrib. Rencananya sholat maghrib di Lumbir. Mudah-mudahan keburu. Hari ini sampai mah tarang ngobrol. Ah. Deh, terminal. Karang Pucung teh terminal. Oh. Baru nyampe Karang Pucung, guys. Menjelang malam berhenti dulu di Masjid Agung Baitur Rahman Cilacap buat sholat maghrib dan isya. Sekalian istirahat sebelum lanjut masuk Tanjakan Lumbir. Di Soma istirahat saat makan. Nih sholatnya di Masjid Agung Baitur Rahman di Karangpucung Cilacap. Sholatnya udah beres, isya sama maghrib. Lagi nanjak dikasih pupuk ayam, Mantul. Iya, udah karek dahar. Jaba karek dahar. Ngurei. Lumbir. Udah 3 kilometer. Belum habis-habis. Gradiennya 5 sampai 7. Beresan itu? Wah, Alah. Nah, ini makanya iya. Lumayan. Bisa atur napas nih. Barusan gelap banget, ampun. Ini depan tanjakan lagi. Raja terakhir kayaknya nih. Oh my god. Jai, nanjak lagi. Barusan gelap banget, cuy. Iya, mulai mengembangkan speednya. Baru beres melewati Tanjakan Lumbir. Salah satu teman kita, Mas Sandi, bocor ban di belakang sekitar 500 meter. Di warung ada pompanya. Lagi ditambal mandiri. Nah, nunggu dulu sini sambil berat. 20 kiloan lagi ya. Target nyampe alun-alun Wangon dan langsung penginapan. Baru mulai lagi. Baru beres nambah ban. Personil udah lengkap. Melebihi target lagi, guys. Nyampenya meter 178 jam 10.13 baru nyampe Wangon. Alhamdulillah langsung OTW penginapan. Ke sana mulai ramai kendaraan lagi. Udah horor kayak tadi. Sekitar jam setengah 11 malam akhirnya sampai juga di penginapan daerah Wangon. Hotel Kelapa Gading Indah Raya. Hari pertama lumayan panjang, dari dinginnya pagi di Garut sampai jalan gelap arah Lumbir malam hari. Badan capek pasti, kaki juga mulai terasa sakit. Tapi perjalanan masih belum selesai. Besok lanjut lagi menuju Yogyakarta. Ini lampu. Matiin ini. Hotel Kelapa Gading Indah nih. 2 sampai 3 kilo dari alun-alun Wangon. Nih namanya yang ujung. Alhamdulillah nyampe sekitar jam setengah 11, 10.30. Kita sewa 2 kamar.
Ipin bareng.